Tapi kalau terus-terusan Mas mengancam saya, mengusir saya, mau mencat saya, memang Mas ini siapa? Lebih baik kamu sekarang gini-gini. Pak. Kamu mau tetap di sini apa mau saya usir? Ini mobil bakalan jadi milik saya, Mas. Jadi lebih baik Masnya sekarang pergi aja deh, Mas. Coba duduk biar kamu tahu rasanya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu. Sampai di depan kantor, itu mobil mewahnya dan ini juga mobil mewahnya yang mau kita kasih sebagai hadiah. Set. Ini bisa. Pelan-pelan, ini kan mobil mau dikasih orang. Oh ya. Alhamdulillah. Sayang, kamu beneran dua mobil mau dikasih dua karyawan kamu? Iya iyalah, sini. Gimana nggak mau beneran? Karyawan kita di beberapa cabang udah banyak memberikan feedback dan memberikan pemasukan omset yang sangat begitu besar kepada Vano Entertainment. Jadi ya ini sudah sepantasnya kita sebagai bosnya, kita harus memberi apresiasi kepada karyawan kita yang memang rajin. Satu, yang kedua, yang sudah bekerja sangat lama sekali di sini. Yang ketiga, dia tidak pernah mendapatkan SP dan tidak pernah telat dan tidak pernah ya merugikan perusahaan lah. Kalau kemarin kan kita cuma bisa memberikan kipas sayang. Kalau sekarang kan bisa mobil. Alhamdulillah. Jadi intinya kamu mencari karyawan terbaik ya untuk mendapatkan reward dua mobil ini. Iya dong, aku mau mencari mobil dua ini putih merah ini melambangkan Indonesia di dadaku. Putih merah seperti merah putih. Nah, jadi sebagai merah putih lambang lambang bendera Indonesia Raya. Jadi kalau di perusahaan Vano Entertainment itu hadiahnya adalah merah putih karena ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Jangan cuek sayang. Ini kan hari spesial ulang tahun perusahaan kita. Aku tuh ya kaget aja sama kamu, tumben-tumbenan kamu tuh ngasih dua mobil gitu. Ya, semoga aja kamu dan perusahaan kamu semoga semakin maju dengan adanya kamu memberikan ini. Karyawannya juga semakin semangat untuk bekerja. Jadi nggak ada yang namanya tuh yang sering tukang absen, apalagi. Jadi sayang. Kita tuh mobil udah banyak. Di rumah kamu sudah ada mobil, kalau keluar kamu sudah enak. Sedangkan karyawan kita mobil aja kesusahan. Sekarang kan apalagi musim hujan sayang. Jadi karyawan kita harus kita apresiasi dengan cara ini. Contohnya kita juga bukan hanya mengapresiasi karyawan kita, tapi kita mengapresiasi adalah negara kita. Karena kita adalah negara Indonesia melambangkan bendera merah putih. Jadi kamu juga harus siapa tahu kalau kita memberikan rezeki kepada orang, memberikan mobil terhadap orang, kita bisa dikasih helikopter sama Tuhan sayang. Iya, amin ya gitu rabbal alamin. Sekarang aku harus ke rumah Pak Gino Albertus. Yang aku panggil itu namanya Mas Albert. Jadi kayaknya kalau pakai mobil ini ada balon-balon kayak gini kayaknya kurang asik deh. Ini aku harus panggil. Ya dari mana gitu? Ada motor Mas Hari. Mas Hari. Sini Mas Hari. Nah, Mas Hari ini adalah waker atau keamanan dari kantor kita sayang. Sini Fari, saya pinjam motornya dong. Oh iya Pak. Kok kuncinya di mana? Kontak. Oh ada di sana Pak. Kunci motor. Iya. Ya udah. Gini Pak, ini tolong dijaga. Mobilnya kan satu udah disiapkan kemarin. Ini satu udah disiapin lagi sama saya. Ini buat karyawan yang memang terbaik. Pak Ari juga bisa mendapatkannya. Nanti kan ada undian. Nanti ada seleksi kompetisi antara karyawan yang paling terbaik di atas yang terbaik. Ya. Ini masih 2. Ya. Bisa nanti kalau semisal nggak dapat ada 5 kategori, 5 orang kompetitor bisa nanti saya belikan motor. Ya udah, Pak Ari lanjut dulu bersih-bersihnya. Saya masih mau ngobrol dengan istri saya. Ya. Ya, siap. Kamu yakin naik motor? Sekarang udah mau hujan loh. Sayang, karyawan kita aja ada yang naik angkot, ada yang naik motor, ada yang naik becak. Dulu aja waktu aku melamar kamu, aku naik apa? Naik
becak. Naik becak. Nah, masa aku naik motor nggak berani? Naik motor sweet gesit. Ya nggak gitu, maksudnya sekarang kan mau hujan, masa ya kamu seorang bos mau naik motor gitu? Nggak, takutnya ya nggak dipercaya. Aku tahu takutnya Pak yang lainnya juga nggak tahu kalau kamu bosnya gitu. Sayang, memang perusahaan cabang di mana-mana jarang yang mengetahui bos pusatnya siapa. Dan memang jarang sekali yang tahu terhadap aku dan kamu. Yang tahu mereka adalah bos pimpinan cabang mereka sendiri. Intinya nggak apa-apa lah. Masalah jabatan kita tidak perlu umbar-umbar kalau kita adalah bosnya. Yang suka terhadap kita tidak usah menjelaskan siapa kita. Yang benci sama kita juga kita tidak bisa menjelaskan apa-apa. Kalau benci ya udah benci, kalau suka udah suka. Seperti kamu menerima aku apa adanya, apa? Iya, udah betul. Yaudah, gimana? Kamu berangkat nih. Kamu Terus aku naik apa? kamu di dalam kantor aja. Kalau enggak kamu bisa beli bawaan di daerah kantor. Ini kan juga masih jam pagi. Kayaknya masih karyawan-karyawan. Kayaknya kan ini hari Minggu juga. Harusnya pengumuman kemarin kan harusnya hari Senin aku kasih mobil ini. Karena kejutan aku kasih surprise di hari Minggu. Udah, Boleh. kamu sambil tunggu jalan-jalan keliling ke sini. Jajan aja ya di sana ya. Kamu jangan jajan-jajan, nanti kamu tambah gendut. Gitu ya. Ya, Gak apa-apa ya? Ya. Aku jalan dulu ya. Udah, hati-hati ya. Ya. Seng, mobilnya bagus nggak? Iya, bagus. Bagus. Kira-kira Kapan belikan aku lagi? hah? Wah, harus bersyukur sayang. Yang ada Ya. pakai dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya, kamu cantik banget deh. Seneng dong. Suamiku tuh emang ada-ada aja. Kemarin udah ngasih kipas, yang bulan kedua juga udah ngasih sepeda motor, sekarang mobil. Semoga aja kerjaan suamiku lancar. Aku tunggu di mana enaknya ya? Di sana aja kali ya. Ya deh. Yang ini kan udah dijaga sama Pak Ari. Assalamualaikum Mas Albert. Mas Albert. Oh, halo Pak Bos. Ya, Mas Albert. Selamat datang. Selamat pagi. Harusnya Mas Albert yang mengucapkan selamat pagi terhadap saya. Oh iya, salah nih Pak. Jadi begini Mas Albert, Ya. saya ingin memberi informasi bahwa saya ini mau memberikan suatu hadiah buat karyawan-karyawan senior ataupun karyawan-karyawan yang sangat lama sekali yang sudah bekerja di perusahaan Vano Entertainment. Wah, iya, ngasih hadiah nih. Jadi kalau hadiah cuman sepeda motor dan cuman hadiah kulkas, TV, Kulkas ini. terus ada beberapa elektronik yang lain, contohnya kayak kipas angin, kayaknya sudah terlalu biasa. Iya, itu hadiah JJS biasanya gitu. Ada JJS. Nah, sekarang karena memang perusahaan Vano Entertainment feedbacknya juga sangat bagus Lagi dan naik sangat sekarang, baik, Pak. lagi Iya. naik. Nah, jadi tolong seleksikan kepada perusahaan-perusahaan cabang. Ya. Harus diseleksi dulu, harus ada kompetisi, harus ada, ya intinya banyak kompetitor lah. Kalau cuma 1-2 orang kan nggak mungkin. Karyawan Vano Entertainment kan banyak. Oh, jadi ini mau mengadakan kompetisi karyawan terbaik. Enggak. Gini-gini aja deh. Kayaknya kurang enak kalau ngobrol di depan rumah kayak gini. Kamu kayaknya ada gazebo. Iya, ada gazebo. Kita ngobrol di sana saja Ini ya, Pak. juga saya selaku bos kamu juga nggak dipersilakan masuk. Sana ya. Ya. Sini Mas Albert. Iya. Kalau ngobrol di sini kan lebih enjoy dan lebih asik. Duduk. Jadi sebenarnya ini saya sungkan juga nih Pak nyuruh. Ini kan juga rumah Bapak nih, rumah kantor yang dititipkan, diamanahkan ke saya Pak. Mas Albert nih gimana sih? Harusnya kalau semisal ada tamu, itu dipersilakan masuk dulu agar lebih enak ngobrolnya. Iya, Agar iya. juga lebih enak saya ingin mendiskusikan tentang hadiah ini tentang bersama Mas Albert. Biasanya Bapak ini kemana-mana naik mobil ya, kesini naik motor. Jadi Tumben. mobil saya masih di Kantor pusat itu. di kantor di taman sama istri saya. Jadi kebetulan biar cepat menginformasikan terhadap Bapak Albert sama Mas Albert. Iya. Jadi saya naik motor pinjem pakai punya Mas Ari. Mas Ari. Iya, itu punya Mas Oh Ari. iya Mas Ari. Jadi begini Mas Albert Iya. ya. Kantor ini saya jelaskan lagi, Vano Entertainment ini
pendapatan sekarang lagi membludak dan sekarang lagi naik-naiknya omset perusahaan karena beberapa karyawan yang memang bagus. Tuh. Jadi perusahaan saya ini ingin memberikan suatu hadiah berupa mobil mewah. Mobil mewah. Nah, mobil mewah itu ingin saya kasihkan, ingin saya berikan terhadap karyawan-karyawan yang lama yang sudah bekerja di Vano Entertainment. Yang udah mengabdi lama. Oke. Dalam Ya. catatan, karyawan itu harus paling tidak 3-4 tahun sudah bekerja di Vano Entertainment yang boleh mengikuti kompetisi ini. Yang pertama, syarat pertama. Syarat kedua, karyawan yang selalu berprestasi. Paling tidak ada SP3 sama sekali. Iya, Pak. Ya, Baik. aman ya. Aman. Kalau misal ada SP3, jangan diteruskan. Berarti itu tidak masuk atau tidak masuk kriteria persyaratan untuk masuk dalam ajang kompetisi mendapatkan mobil mewah ini. Iya. Jadi ini bukan semacam undian, tapi ini harus fair terhadap karyawan dan adil bagi siapapun. Iya, Pak. Yo, Iya. Jadi biar semua karyawan Vano Entertainment itu tidak ada yang menggugat. Tidak ada yang menggugat dalam artian tidak yang gak adil Pak Fajar, gak adil Pak Oh, ini Albert. apa teman dekat yang ini? Jadi Iya. nanti dikiranya saya pilih-pilih. Oh ini enggak. Jadi persyaratan jelas yang pertama. Jelas. Oke. Record kerja harus berapa tahun? Berapa tahun? 3 3 sampai 4 tahun ya. Intinya minimal 3 tahun lah. Yang kedua adalah tidak pernah SP3. SP3. Nah, yang terakhir tidak pernah terlambat. Tidak Ini mobil mewah ini hanya khusus untuk karyawan-karyawan teladan agar lebih mempermudah akses mereka dari rumah ke kantor. Contohnya kayak Mas Albert dulunya aksesnya di luar kota, karena Mas Albert ini bagus kerjanya, saya kasih hunian rumah sini. Iya, terima kasih nih, Pak. Ya. Yuk, ada pertanyaan mungkin? Karyawan sudah saya sampaikan sih, atau enggak saya follow up lagi ya, Pak, biar Itu lebih cepat follow up lagi atau suruh kumpul ke sini semua karyawan. kumpul ke sini saja Ya, ya. suruh kumpul ke sini agak Baik, cepat baik. ya. Iya. Karena begini lagi Mas Albert. Saya ini kan juga kebetulan kenapa saya bawa motor, kebetulan saya juga ingin mensurvei beberapa tanah di bidang tanah di dekat-dekat sini, makanya saya bawa motor ya sekalian saya masih mau mampir ke tanah tersebut. Jadi sebentar lagi saya juga akan mampir lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke Mas ya. Albert. Tapi untuk saat ini karena ada beberapa orang yang menunggu saya untuk perjanjian atau transaksi jual beli tanah, itu rencananya mau saya jadikan perusahaan cabang lagi. Jadi Mas Albert yang akan memimpin perusahaan di sana, sekaligus lebih dekat jalan kaki, insya Allah lebih cepat. Iya. Gitu. Nanti anak-anak biar suruh kumpul di sini aja dulu ya. Kumpul di sini. Kumpul di sini, ya, otomatis siap. setelah kumpul di sini, saya kan udah selesai tuh survei tanah. Ya. Habis saya selesai survei tanah, saya langsung ke sini. Langsung cross check bagaimana kompetisinya, kompetitornya ada berapa orang, orang-orangnya berapa orang, karyawannya berapa orang yang teladan. Masa di antara berpuluh-puluh karyawan, masa nggak ada salah satu atau 1-5 orang yang memang benar-benar bagus. Ada pasti ada. Iya. Meskipun satu karyawan tidak dapatkan mobil, paling tidak saya akan carikan motor lah. Intinya lebih mempermudah akses mereka untuk masuk ke kantor. Semoga nih Bapak ini tambah berkat ya ini. Ya udah. Baiknya luar biasa. Iya. Kamu gak usah muji-muji saya, nanti saya terbang juga kemana-mana. Iya, Saya Pak. masih mau lanjut survei ini ya. Iya, monggo. Survei tanah. Tunggu sebentar lagi, paling sekitar 20-30 menit saya akan balik lagi. Baik, Pak. Hati-hati ya, Pak. Oke. Saya kabari siapa? Oh, ini nih. Halo Pak Sahrul. Jadi gini, atasan tadi memberi tahu saya kalau ada tentang ini acara kompetisi karyawan terbaik. Iya, untuk karyawan yang sudah mengabdi lama. Nah, jadi Pak Sahrul dan kan rumahnya Pak Sahrul dekat sama Ibu Dian nih. Iya, sekalian diajak ke rumah saya ya. Ya, saya tunggu di sini. Ya, langsung ya. Ya, nggak usah pakai lama. Oke, hati-hati. Oke, waalaikumsalam.
motor bagus ini. Ini siapa ini ya? Bagus banget. Coba panggil dulu Dian ah. Dian. Ya. Ini orang sini ramah banget ya itu. Permisi gitu segala macam. Iya dong. Ini motor bagus banget tuh. Punya siapa? Oh ini? Iya. Ini punya kakakku. Oh, punya kakakmu. Iya. Kayaknya cocok tuh buat ini. Misal kita nanti korupsinya banyak, aku beli tuh motor tuh kayaknya. Soalnya klasik banget gitu kan. Aku emang suka banget sama motor-motor yang agak klasik gitu. Tapi Bapak Albert telepon kamu nggak? Enggak nih. Enggak. Apa? Ini Pak Albert itu katanya Nggak tahu ya, HP ku ngajak dicas. ketemuan gitu sekarang. Emang ada apa? Nggak tahu juga, ini aku juga ditelepon tadi pas aku lagi asik-asiknya ngegame gitu kan. Terus Pak Albert ngubungin saya suruh datang sekarang, suruh ngajak kamu. Makanya ini aku ketok pintumu kayak keburu banget gitu tadi. Atau jangan-jangan soal korupsi kemarin ya? Korupsi. Kayaknya enggak sih, tapi gak tahu juga. Tapi kamu nggak ini kan? Nggak ada hal yang kamu bocorin gitu, aman tapi kan? Ya enggak lah, ya kali aku mau bilang. Ya enggak. Ya nggak mungkin lah, aku percaya banget sama kamu, gak mungkin banget kamu bakalan bilang ke Pak Bos apalagi ke orang-orang juga mungkin, cuma kan takutnya ketahuan gitu, tapi aman ya? Aman lah. Nah ini mau ketemu di mana katanya? Katanya Bapak Bos sih di rumahnya sih, jadi kita disuruh ke sana sekarang, ini kan masih pagi. Udah kita sekarang ya? Tapi tumben-tumbenan ya? Ya itu, ya mungkin ya semoga aja ya bukan masalah yang kita hadepin, biar Aja. kita nggak kena ini kan, kalau kita ketahuan bahaya bisa PHK. bukan cuma di PHK, bisa-bisa kita di penjara nanti. Semoga aja aman, tapi motor tuh bagus sih, pengen lah nanti. Ya udah yuk. Nah di sini kan rumahnya ya. Nah. Loh, tapi kok pintunya dikunci? Turun dulu. Coba kita panggil ya. Panggil coba. Permisi. Pak Albert. Pak Albert. Nggak ada ya? Coba telepon. Oh iya ya. Coba tak telepon aja dulu ya. Siapa tahu Pak Albert mungkin masih di dalam rumahnya mungkin. Nggak ada belnya juga. Nggak ada kan? Nggak ada bel kan? Nggak ada bel, telepon aja. Halo Pak. Oh ya, ini aku saya sudah di depan Pak. Iya, bareng sama Ibu Dian ini. Oh ya ada Pak. Oh ya Pak, saya tunggu di depan ya Pak. Oke baik, siap Pak. Ya ada Pak. Ada di dalam mungkin masih. Katanya suruh tunggu di sini dulu. Itu tuh Pak Albert. Waduh, berat sekali. Pak maaf tadi Langsung kita ngobrol di gazebo. Oke. Oh, iya, Pak, ya. Sini. Siap. Iya, langsung ke sana ya. Ya Pak. Nah, Tadi di jalan bisa nggak? macet tadi Pak, jadi agak lambat lah. Aduh, udah itu basta lagi dah. Terus ini ya Pak. Ya. Ayo. Silakan. Nah, sini duduk sini ya. Ya Pak. Rul, aduh kamu kan sudah mengabdi lama di perusahaan saya. Iya Pak. Bajumu kok gini? Oh, Kamu malu-maluin, kamu gimana sih? Kamu udah Tadi- teladan itu sekitar 4 tahun, bahkan mau berapa? Sekarang mau masuk 5 tahun. tadi ini Pak keburu tadi kan dijalankan jadi ya kayak gini. Buru-buru. dah. Iya, karena ini saya juga mendapat. Maaf ya, Pak. Ya, saya itu juga mendapat perintah dari atasan itu juga dadak. Saya juga nggak tahu, ya, mohon maaf. Jadi saya ini mau ngasih tahu sekalian ini. Tadi bos atasan saya tuh, bos besar kesini. Iya.
Dia ngasih tahu kalau di perusahaan kita ini bakal ada kompetisi tentang karyawan terbaik. Jadi nanti dapat hadiah mobil. Nah, mobil mewah ada 2. Oh, ada Dua kompetisi mobil. ya, Pak? Iya, kompetisi dong. Berarti kita iya. Oh, gini Pak. Ya. Kalau masalah kompetisi itu kompetisinya itu untuk karyawan yang gimana tuh Pak? Yang lama apa yang baru gitu kan? Kompetisinya itu Kalau- bersyarat. Oh, ada persyaratnya, Pak? Iyalah, hadiahnya mobil masa dikasih cuma-cuma. Persyaratannya itu pertama harus sudah mengabdi di perusahaan ini sekitar 3 tahun, minimal 3 tahun. Kita berdua udah Udah 4 tahun. Udah 4 lebih ya. tahun, Pak. Wah, berarti kita dong yang bakalan ini ya, Pak ya? Loh, kan ini banyak saingannya, belum tentu juga kamu kepilih. Tapi juga bisa juga kamu kepilih. Nah, kan saya tahu dari lihat kalian ini, kalian kerjanya baik. Wah, betul banget Tepat itu, Pak. waktu. Nah, itu yang saya lihat. Di belakang saya nggak tahu apakah itu emang betul atau enggak. Tapi karena saya nggak terlalu suka suzon, tapi ya Oh, enggak. Kalau selamat ya. kalau di belakang ya, Pak, kita berdua itu jadi tauladan lah untuk karyawan-karyawan yang lain gitu, Pak. Yang baru-baru itu banyak kok ya yang nanya kepada kita gitu. Oh, jadi kalian memberikan contoh Tentu mereka. harus, Pak. Bagus, Soalnya bagus, kan bagus. bagaimanapun kemajuan perusahaan itu juga kan kita juga namanya juga memberikan yang terbaik ya Pak. Jadi ya tetap harus lah gitu Pak. Nah, jadi ini kan ini ada banyak ini. Cuma yang baru datang baru kalian ini. Nanti titip ya kalau ada yang Nah, itu, Pak. tamu datang ke sini. Oh ya. Kalian sambut ya. Bukan tamu sebenarnya, itu kan juga partner kalian, partner kerja. Oh, dari cabang sebelah berarti ya Pak. Iya, gabung ke sini, kumpul di sini ya. Nanti langsung disuruh masuk. Oh, berarti bukan cuma yang cabang yang punya kita Pak. Itu semua cabang. beberapa. Jadi banyak saingannya ini. Karena ini mobil mewah. Gak sembarangan Mobilnya orang. itu mobil apa Pak? Kamu ini banyak tanya ya. Pokoknya intinya itu mobil mewah. Udah. Mobilnya 2. Mobilnya ada 2. 1 orang 1. Bukan 1 orang dapat 2. Ya. Satu orang satu. Wah. Nah. Pak, kayaknya ini sih Pak. Kita berdua ini kemungkinan menang ya. Kan Bapak tahu sendiri kan. Ya, bismillah. Kan rezeki nggak kemana ya. Yang Pak. penting kalian ini tetap lakukan yang terbaik. Apalagi tingkah laku, attitude itu ya dijaga. Oh ya Pak, ini Pak baju saya udah rapi dong Pak. Iya, Maaf udah tadi, rapi. Pak. Cuma tadi, aduh kancingmu. Iya maaf Ya. Pak, jadi keburu tadi Pak. Bapak itu kan nelponnya mendadak banget kan. Jadi langsung aja gitu. Kita buru-buru langsung ke sini tadi. Oh, buru-buru. Oke, kan memang rumahnya deket ya. Tadi minta tolong jemput sekalian Budian. Iya kan Bapak gak nelpon dia, nelponnya ke saya doang kan. Iya. Jadi saya jemput Langsung sekalian. jemput sekalian. Iya. Jadi saya mau beli jajan ya. Oh, Kan oh iya Pak. Bapak nggak usah ngerepotin lah kan. alah kamu ini Kita ya. ini Mas. udah karyawannya Bapak, bawahannya masa harus dibeliin segala Ini macam. sebenarnya Pak? bukan buat kamu, karena kan banyak di sini. Entar lagi datang. Kamu ini ya nggak apa-apa. Tapi kamu pede gitu nggak apa-apa. Pertahankan. Saya mau ambil dulu ya makanan cemilan. Kalau nggak ada, ntar saya beli. Pokoknya kalian tunggu sini ya. Ada orang datang, kalian sambut baik. Oke, baik, bisa. Pak. Oke? Iya, Ya, Budian sama Pak Sarul ya, tunggu sini. Iya Pak. Oke, saya ambil jajan dulu. Waduh. Iya Pak. Hati-hati di jalan Pak. Ya, kan deket ini rumah saya. Hati-hati Oh, iya, Pak. kemana. Wah, bentar lagi kita bakalan punya mobil 2 tuh. Kan kompetisinya ini gimana caranya supaya kita berdua dong yang bakalan menang. Berarti kita harus singkirin. Oh iya ya, kan ntar lagi akan ada orang lain yang bakalan masuk kan. Sini. Jadi kita harus usir mereka. Betul juga, betul juga. Kayaknya itu dia tuh. Kayaknya dia tuh kompetitor kita kayaknya. Udah yuk kita samperin yuk. Itu kayaknya ya. Iya tuh. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Mas. Kamu ngapain di sini? Mas Albetnya ada Pak? Albert. Sekarang kamu ikut saya aja dulu deh sekarang, ayo. Loh, Cepetan. Pak, ikut kemana Pak? Ayo. Pak, mau dibawa kemana motor saya Pak? Ayo, Pak, tunggu Pak. Diam, ikut saya aja yuk. Oh, motor mati. Wah, ini
Ayo ikut saya, sini. Pak, ini maksudnya gimana Pak? Saya mau ketemu sama Mas Albert, Sini Pak. dulu, sini dulu. Aneh. Cepat. Pak, maksudnya ini gimana Pak? Kamu ngapain kesini sekarang? Saya ini mau ketemu dengan Mas Albert, Pak. Saya ada kepentingan dengan Mas Albert. Kenapa saya ditarik di halaman samping seperti ini, Pak? Kenapa nggak? Apa emang? Iya, saya ada kepentingan untuk membicarakan hal-hal yang memang harus dibicarakan. Masa saya harus bicara dengan Mbak sama Bapak? Kan nggak mungkin, Pak. Ini Gini, Pak Albert itu ya, Pak Albert itu atasan saya. Terus Pak Albert tadi sudah ngasih tahu kalau misalnya ada orang yang datang, suruh usir aja gitu. dalam rangka apa? Mas Albert menyuruh saya dan mengusir saya. Ya gak tahu, pokoknya Pak Albert tadi bilang gitu, pokoknya kalau ada orang yang datang harus diusir gitu. Soalnya kamu ini dari potongannya itu udah menunjukkan bakalan jadi saingannya kita. Saingan maksudnya gimana, Pak? Saingan apa? Kamu berharap apa datang ke sini? Saya tidak maksud berharap apa-apa dan saya cuman kesini hanya ingin perlu sama Mas Albert untuk membicarakan tentang mengenai mobil berhadiah. Nah, itu Kamu dia. berharap mobil ke sini. Ngomongin soal mobil ya, jadi gini, kita ini karyawan lama dan Pak Albert sendiri sudah tahu. Tadi aja sudah muji kita banget kalau kita berdua ini karyawan terbaiknya. Jadi kalau kamu datang ke sini sekarang itu ya percuma banget. Percumanya ya gak bakalan menang. Lebih baik pergi aja sekarang. Begini Pak, Mbak. Harusnya kalau memang kalian berdua itu Bapak sama Mbak yakin bahwa kalian adalah karyawan terbaik, ngapain harus takut dengan adanya saya? Kalau memang kalian adalah yang terbaik dari yang terbaik, ya udah. Berarti saya bukan apa-apanya dengan kalian. Oh, berarti kalian mengusir saya, menarik saya ke samping halaman rumah hanya karena takut kalian tersaingi oleh saya karena adanya dengan mobil berhadiah. Takut mobil berhadiah tersebut jatuh terhadap tangan saya begitu. Jangan terlalu licik, Pak. Ini kompetisi, ini real. Ini buat siapapun dan buat karyawan yang memang udah lama. Jadi tidak terbatasan, Bapak harus mencegat saya seperti ini. Ini namanya pengkhianatan dan main-main curang, Pak. Gini, kamu itu kan cabang sebelah yang sering kali dibantu oleh cabangnya saya kan. Cabangnya kamu aja itu masih sering minta bantuan cabangnya saya berdua. Jadi kalau mau menang kompetisi itu sangatlah tidak mungkin. Jadi lebih baik daripada kamu buang-buang waktu terus malu sama kita berdua gitu kan. Mending pergi aja. Nah, Begini Mas, Pak. Oke lah, perusahaan Fun Entertainment memang banyak cabang. Tapi mobil hadiah ini berlaku untuk semua cabang. Mau cabang memang minta bantuan ke cabang yang lain, cabang satu minta bantuan ke cabang yang B, tidak menutup kemungkinan untuk kita sama-sama mempunyai peluang mendapatkan mobil berhadiah. Itu buat semuanya, Pak. gini, kamu ini kan cabang yang sebelah kan. Di cabang sebelah saya yakin kamu itu gak punya relasi. Kamu tahu sendirilah. Di era sekarang relasi itu sangat penting dan kita berdua relasinya kuat banget. Jadi kalau misal kamu masih tetap ngotot berdiri di sini, siap-siap aja kehilangan pekerjaan. Tahu gak? Maksud Bapak mengancam saya kehilangan pekerjaan apa? Memang Bapak siapa? Saya ini manajer sekaligus pimpinan di sana dan saya udah berkali-kali melakukan tindakan korupsi, gak ada yang tahu tuh. Ya karena saya itu orang penting dan pinter jaga relasi. Kamu masih orang baru ya gak mungkin lah dapat mobil itu. Bapak korupsi aja bangga, Pak. Kalau memang Bapak personal korupsi, ngapain keluar-keluar terhadap saya? Ya kalau memang semisal Bapak pun korupsi, harusnya Bapak juga tidak mendapatkan hak untuk persyaratan masuk dalam nominasi ajang kompetisi ini. Harusnya Bapak sadar diri, Bapak sudah korupsi kan banyak. Hati-hati Pak, korupsi nggak akan baik, selamanya nggak akan cukup. Maksudnya kamu ngajarin saya itu seperti apa sih? Pak, Bapak ngapain main kekerasan terhadap saya, Pak? Bapak, Kamu nyolot. yang nyolot dulu nih siapa? Saya sudah datang baik-baik, bilang assalamualaikum. Terus kalian geret saya, geser saya ke halaman samping rumah Mas Albert. Ya karena kamu itu gak mau pergi. Kita ini sudah ngomong baik-baik dari tadi, kamu aja tetap ngotot di sini. Sekarang ini gini deh, maunya kamu itu apa sekarang? Apa tetap mau masuk dalam atau pergi aja sekarang? Pak, saya itu mau bicara baik-baik terhadap Mas Albert karena saya ada kepentingan tentang mobil berhadiah. Saya cuma mau ngobrol itu, cuman Bapak yang menghalangi saya.
Seakan-akan saya ini adalah halangan atau rintangan buat Bapak mendapatkan mobil berhadiah itu, Pak. Memang. Kamu ini lebih baik kamu sekarang gini-gini. Pak. Mending kamu di sini. Kamu mau tetap di sini apa mau saya usir? Pergi Pak. sekarang apa enggak? Iya. Pergi aja deh. Pak, cuman jangan dengan seperti ini juga, Pak. Alah, digituin aja kamu lemah. Gini aja deh. Kamu kalau mau tetap di sini ya, saya kasih tahu. Kamu itu bukan cuma berdiri di sini santai. Entar lagi kalau kamu tetap di sini ya jabatan kamu bakalan hilang juga. Begini, Mas. Memang Mas ini siapa? Mau pecat-pecat saya, hah? Saya ini pimpinan, manajer. Paham, saya Mas kamu pimpinan. bakalan saya pecat nanti. Kalau misal Mas memang pimpinan, terus lantas apa Mas mau pecat saya? Saya nggak kerja sama Mas. Mas jangan seenaknya pecat saya. Harusnya. Hei, kamu tahu gak? Pak Albert itu nyuruh kita datang jam berapa tadi? Kamu aja lambat kok. Itu aja bisa jadi alasan nanti buat saya. Jangan so Lagi tahu kamu- deh, Mas. Saya sudah cukup sabar untuk menghadapi Mas dari tadi. Saya sudah cukup mengalah. Tapi kalau terus-terusan Mas mengancam saya, mengusir saya, mau memecat saya, memang Mas ini siapa? Mau ngusir saya, mau memecat saya. Awas jangan menyesal, Mas. Nanti Mas yang saya usir, nanti Mas yang saya pecat. Emang kamu siapa mau mencat-mencat kita? Mending kamu pergi dah daripada kamu malu di sini. Ya Sana Mas, pergi Mas, cepet Mas. Mas, jangan main kekerasan ya, Mas. Saya nggak pernah main kekerasan dengan Mas. Awas jangan pernah menyesal. Ya udah, kalau memang semisal saya nggak boleh masuk ke rumah Mas Albert, silahkan Mas kembali ke rumah Mas Albert. Saya yang akan pergi. Saya bakalan pergi. Tanpa kamu suruh saya pergi kok. Manajer Sontoloyo, dasar kaleng bus-bus. Bisa-bisanya dia ngusir saya. Emang dia siapa mau pecat saya, mengusir saya? Nggak tahu apa. Kalau misal saya yang punya perusahaan semuanya. Nah, ini awas aja. Dia juga udah terlanjur ngomong terhadap saya bahwa dia korupsi di kantor saya, di perusahaan cabang lagi. Mulut nggak dijaga ya. Untungnya juga sih saya diusir dari sini, jadi saya bisa tahu bagaimana karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan si Albert. Perusahaan cabang sosok. Assalamualaikum Mas Albert. Mas Albert, ganti lokasi aja ya, jangan ketemu di rumahnya Mas Albert. Saya tunggu Mas Albert di alun-alun kota atau di dekat kantor, ya, di taman. Ya, mobil saya parkir di situ. Rencananya saya mau undi di taman kota atau mau saya undi di depan kantor, dekat kantor. Intinya bersebelahan dengan taman. Intinya saya nggak mau tahu deh. Saya banyak yang mau dibicarakan sama Mas Albert. Mas Albert ini gimana sih? Ini banyak karyawan yang memang ada yang tidak saya tahu ini bagaimana perilakunya. Ada yang korupsi juga. Mas Albert gimana nih? Ya, pokoknya saya tunggu di situ. Ubah sekarang lokasi, jangan briefing-briefing di rumah Mas Albert lagi. Saya tunggu di ground. Saya ditunggu di kantor, ya. Saya tunggu di taman kota. Dekat kantor, dekat taman kota, posisi tengah-tengah. Intinya nanti akan saya Sherlock lagi di mana detail lokasinya. Intinya di sebelah sana, di sana. Langsung ke kota. Yo iyo. Oke Mas. Saya menghargai Mas Albert terus sebagai pimpinan. Jadi Mas Albert juga jangan semena-mena terhadap karyawan. Intinya ada kesalahan langsung pecat. Ini ada yang korupsi kok nggak dipecat. Ini juga mau ngusir saya, mau pecat saya. Ini memang dia siapa? Ya udah, saya langsung tunggu ya. Ya, nanti saya Sherlock lokasinya. Awas aja Mas Albert nggak datang tepat waktu. Assalamualaikum. Dia kira aku cuman karyawan. Aku pimpinan semua cabang, kok aku yang mendirikan semua usaha ini. Enak-enak aja dia, disabarin malah nyolot. Dasar. Akhirnya ada juga tuh orang yang bakal masuk ke sini, tapi kita berhasil singkirin si dia. Kasihan tuh orang tuh. Tapi ini masih ada berapa orang lagi sih yang harus kita singkirin? Ya pasti nggak mungkin cuma itu doang sih, gak bakal ada lagi. Kan kata Pak Albert kita suruh tunggu sini ya, semoga aja gak bakalan ada lagi. Ini apa? Saya dapat perintah dadakan. Kumpulnya dipindah ke kota, Oh, ke daerah kota, kota ya. Sudah saya Sherlock ke grup ya. Kalian langsung ke sana saja ya, saya nyusul. Oke. Berarti kita langsung ke kota. Iya, langsung ke sana. Tapi ini masalah mobil. Jadi apa? Kompetisi mobil. Jadi kalian langsung ke sana deh ya. Oh ya Pak. Iya, saya dapat perintah Berarti dari nanti atasan langsung. pembagian hadiahnya di kota juga ya Pak? Iya, pokoknya langsung ke sana ya. Ya udah yuk. Iya, sorry ya, ini nggak jadi Pak. jajannya. Oh Ya. jajannya Iya, aduh, kamu ini gimana? Langsung ke sana, Iya, saya Pak. nyusul. siapa?
Ini juga kenapa sih mukanya? Pasti ada sesuatu nih. Sayang, kamu kenapa sih mukanya kok ditekuk gitu kayak lipetan baju? Gimana kamu lipat baju? Ternyata karyawan kita yang di perusahaan cabang tuh ada yang nggak bener sayang. Hah? Tadi aku kan ke Mas Albert, aku sudah menginformasikan kumpulkan semua karyawan di rumah kantor, rumah dinas yang dia pakai, yang kita kasih sama dia, Mas Albert. Terus tiba-tiba kan aku masih survei lahan tuh, karena kebetulan lahan aku yang mau aku beli itu kan deket sana. Nah jadi aku sebentar mampir survei lahan. Tapi aku balik lagi ke rumahnya Mas Albert, ternyata sudah ada 2 karyawan, itu cowok sama cewek, ngakunya si manajer sini, manajer sama asistennya. Tiba-tiba aku diusir, mungkin aku... Tapi itu yakin itu manajer kantor cabang kita? Ya yakin sayang, wong dia ngomong sendiri kok sama aku, bahwasanya dia itu akan yang jelas mendapatkan mobil ini, dua-duanya nih. Karena apa? Kok Dia adalah pacaran? karyawan terbaik. Ya gimana? Maksudnya, kamu nggak tanya kenapa aku diusir dari rumah itu? Kenapa? Karena disangkanya aku ini kompetitor mereka, karena disangkanya aku juga pesaing mereka. Padahal akulah yang mau memberikan 2 mobil mewah ini terhadap karyawan-karyawan aku. Jadi kamu disangka karyawan juga? Ya iya, aku Ya disangka mungkin karyawan. karena kamu naik motor, kan aku udah bilang sama kamu. Ya, masa semua karyawan aku harus melihat aku harus pakai mobil ini, mobil itu baru. Iya sih. Siap bos. Berarti kan memang karakter dia dan sifat dia memang udah gak bagus sayang. Itu udah nggak bagus tuh, lebih baik kayaknya kamu blacklist aja deh. Iya atau nggak Boro-boro. sekalian aja cat tuh kayak karyawan kayak gitu, keterlaluan banget. Ya iyalah, boro-boro aku mau kasih mobil. Paling enggak ya harus aku pecat dia. Masa iya aku digeret? Motor ini kamu tahu nggak? Hah? Motornya juga dijauhin. Ini kan rumah dinasnya Mas Albert kan. Aku dibawa ke sana, dibawa ke ujung terus diomongin lah di sana. Biar apa? Biar seakan-akan Mas Albert itu tidak mendengar apa yang mereka percakapi terhadap aku. Aku dihina di situ, direndahin. Itu termasuk karyawan yang mengkhianati bosnya tuh. Hah. Tapi kamu nggak kenapa-napa kan? Dia itu sampai terlanjur sayang. Dia itu sampai terlanjur bilang dia itu korupsi. Cuman dia pintar menyembunyikannya. Iyalah dia pintar menyembunyikan. Dia pemimpinnya kok. Keterlaluan banget sampai korupsi. Wah, Siapa Ini orangnya nih. Ini orangnya. Mas, saya udah ngasih tahu ke masnya ya. Masnya ngapain sih datang ke sini ngotot, sini pengen dapat mobil ini ya? Mas, 2 mobil ini sudah milik saya dan asisten saya, Mas. Ngepet ya pengen mobil. Dulu kek. Kan di sini ada orangnya terkecuali Banyak ini saya. lagi. Kamu Pasti juga apa sih kamu? kamu ngajain dia. Yang ngajak buat Mas, pengen dapat mobil ini di sini. untuk mendapatkan mobil ini sudah ya, sudah cukup. Sudah cukup kalian berdua menghina saya di dekat rumah Mas Albert. Sekarang, kalau memang kalian mau mendapatkan mobil ini, ya udah, kita bersaing secara fair. Jangan ada yang namanya curang-mencurangi. Kan terserah Mas Albert. Kamu ini sebenarnya sudah licik banget. Kenapa bisa gak licik coba? Sudah tahu Pak Albert sudah tidak mau datang ke sini. Kalau ngomong tuh pelan-pelan, saya nggak bisa menjelaskan dan saya tidak bisa mengartikan apa yang kamu omongkan. Sudah cukup kesabaran saya. Bapak Albert itu sudah, Mbak. Dengerin ya, Mbak. Ini Sini sayang, orang ini nih. sini sayang. Sudah jelas Bapak Albert tidak mau bertemu sama dia, tapi dia masih ngotot datang ke sini. Ya tapi Apa ini alasannya nggak kurang tunggu ajar? Mas, alasannya kenapa nggak mau ketemu sama suami saya? Kamu juga ikut-ikut. Kamu mau mobil ini? Enggak, aku nggak ikut-ikut dan aku juga, ya bukan aku nggak mau mobil ini, aku cuma pengen tahu kejelasannya gimana. Kok bisa-bisanya sih kalian juga menuduh suami saya? Sabar. Oh, ini suaminya. Iya, saya suaminya kenapa? Saya istrinya kenapa? Pantes sih. Kalau seperti kalian berdua ini ya gak cocok banget dapat mobil kayak gini. Jadi lebih baik, Mas, saya kasih tahu lagi ya, Mas ya. Mas, lebih baik Masnya pergi sekarang deh. Mumpung Bapak Albert belum datang. Nanti kalau misalnya datang, Masnya malu sendiri. Ya enggak? Terus Gak kebalik ya? Awas kalian berdua yang malu. Ngapain kita harus malu ya? Mobil Kita mah ini milik kita berdua. mobil ini milik kita juga. kalian percaya diri banget mobil ini bakal jadi milik kalian? Loh iyalah, Mbak. Dengan cara apa? Dengan prestasi apa yang kalian punya di kantor cabang? Pak Albert sudah memuji kita berdua. Terus dengan prestasi apa yang kalian tampilkan di kantor cabang ini? Nggak ada kan? Saya ini orang kepercayaan Bapak Albert. Nih mobil ini bakalan milik saya nih. Ini mobil bakalan jadi milik saya. Mas hati-hati loh Mas. Ya Allah, Ini ya mobil Allah. bakalan milik saya, Mas. Jadi lebih baik Masnya sekarang pergi aja deh, Mas. Mas, tidak ada hak untuk kamu untuk memecahkan balon ini.
Karena mobil ini masih belum diundi dan masih belum tahu siapa pemenangnya. Mobil ini masih berkompetisi. Kompetitornya juga masih belum berkumpul. Semua karyawan juga masih belum berkumpul. Tidak ada hak kalian berdua mensabotase balon-balon di sini. Serah kamu dah Mas. Lebih baik gini dia Mas. Daripada kelamaan ya Mas ya. Lebih baik Masnya pergi aja dah Mas. Daripada di sini nanti Masnya ketemu sama Bapak Albert, terus Bapak Albert bilang gini, loh kamu siapa? Malu banget. Lebih baik pergi aja deh Mas sekarang Mas. Percaya diri banget nih orang. Justru nih ya Mas ya, Pak Albert tuh malah seneng kedatangan kita. Mas, nih saya tunjukkan sesuatu Mas. Mobil ini Mas, balonnya Sini. belum ini nih. Ini mobil bakalan jadi milik saya Mas. Jadi Hati-hati. lebih baik Masnya sekarang Mas, pergi jangan- aja Mas. Jangan gitu dong Mas, jangan sampai main kasar. Kan suami saya nggak kasar sama Mas. Ini Mbak, ini sudah disenangi oleh Bapak Albert. Bapak Albert aja tidak mau ketemu. Ya jelas lah. Masih maksa ngotot ke sini Mas. Mas, daripada saya emosi ya Mas, lebih baik Masnya sekarang pergi aja deh Mas. Sudah Mas. Jangan gitu dong Mas. Kamu apaan? Hah? Ini bos saya yang aku bilang tadi. Ini atasan kalian yang gaji kalian setiap bulan. Mobil ini Pak. Iya, ini Sini, Sang. hadiahnya yang buat kompetisi. 2 mobil ini bakal dibagi untuk karyawan yang udah mengabdi lama. Makanya saya panggil kalian berdua. Pak, saya minta maaf ya Pak. nggak tahu. Apa? Sekarang mulai pak-pak-pakan. Saya minta maaf Bu. Maaf sekali Bu. Apa? Pak ini tadi udah diletusin nih sama ini nih, sama karyawannya Bapak yang nggak jelas ini nih. Meletus balonnya. Kok nggak kepalanya dia aja deh Pak diletusin? Karena kesalahan Mas Albert terlalu lalai dalam mengelola semua karyawan. Alhasil semuanya terjadi seperti ini. Mas, kalian berdua menyangka saya kompetitor kalian. Kalian sangka saya adalah pesaing kalian, padahal saya bukan pesaing kalian. Sayalah orang dan istri saya yang ingin memberikan 2 mobil mewah ini terhadap semua karyawan saya. Perkenalkan, saya pimpinan pusat dari semua cabang perusahaan yang seperti ini. Fano Entertainment, itu perusahaan saya. Pak, saya minta maaf ya Pak. Minta maaf pasti akan saya maafin. Tapi untuk melanjutkan, kalian berdua kerja di perusahaan saya, kayaknya saya masih mikir 2 kali. Apalagi untuk memberikan mobil mewah, merah putih terus ke kalian. Karyawan yang lain mana? Karyawan yang lain nyusul Pak. Tunggu semua karyawan yang lain, biar karyawan yang lain juga tahu siapa yang meletuskan balon-balon di sini. Terus, minggir kamu, Bim. Sini. Coba, kamu duduk di sini. Di sini Pak. Ya, coba duduk kamu. Coba, biar kamu tahu rasanya diletusin ya. Coba duduk, biar kamu tahu rasanya. Seperti itu yang saya rasakan, hancur sehancurnya. Balon ini juga hancur. Sama hati saya juga hancur. Coba sekarang kamu satukan balon ini. Nggak bisa kan? Apalagi ini nih. Nggak ada ceritanya. Balon yang sudah pecah bisa kembali utuh seperti semula. Sama dengan hati saya dan hati istri saya. Jadi, saya harap sekarang kalian berdua pergi dari sini. Saya nggak mau main balon. Saya juga gak mau main balon di sini. Saya ingin memberikan 2 mobil mewah ini terhadap karyawan saya yang terbaik. Bukan mau bermain balon dengan karyawan seperti kalian berdua. Pergi. Ya, maaf Pak. Dan untuk kamu, segera lakukan laporan terhadap Mas Albert bagaimana dan berapa jumlah uang yang kamu korupsikan. Kalau tidak, ya kamu akan tahu sendiri. Silakan pergi. Pergi. Sini Mas Albert. Ini kesalahan dari Mas Albert. Mas Albert kurang teliti menyeleksi semua karyawan. Harusnya karyawan-karyawan seperti itu harusnya diseleksi dan dibimbing, dibina. HRD-nya kemana? Hah? HRD-nya nggak saya kontrol Pak. Gak usah garuk-garuk di depan saya. Iya Pak. Kebiasaan, kalau meeting pasti garuk-garuk. Jadi ini buat pelajaran, saya nggak mau tahu perusahaan cabang dimanapun tolong di cross check lagi. Karena tukang survei di setiap cabang itu adalah kamu. Saya percayakan semuanya terhadap Mas Albert. Tapi Mas Albert mencoreng dan mengecewakan terhadap saya. Kumpulkan semua karyawan saat ini juga. 2 mobil ini harus diberikan dengan seleksi yang ketat. Siapa? Kalau tidak menemukan hari ini, ya sudah.
Berarti mobil ini ditunda minggu depan dan mobil ini saya masukkan lagi ke garasi. Ya. Cepat. Ya, Telepon saya semua karyawan. panggil karyawan dulu ya Pak. Ya, cepat. Mari. Bu. Iya. Duh, kenapa malah kayak gini sih yang nggak berjalan mulus? Tapi ini semua ada hikmahnya sayang. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui karyawan-karyawan kita yang terbaik dan siapa yang jahat, siapa yang buruk, siapa yang memang bullshit, siapa yang memang memanipulasi omongan di depan baik dan di belakang jahat. Ya kita udah tahu. Sekarang mending kita bersyukur aja karena perusahaan cabang kita masih selamat dengan orang-orang seperti itu. Mungkin kita dikasih ujian seperti ini, insya Allah kita ke depannya mungkin lebih maju ya. Amin, amin, amin. Yaudah, jadi kita nunggu nih. Nggak apa-apa. Kalau misal kita mau jalan-jalan juga jalan-jalan, ayo. Yaudah. Masih, yuk.